Provinsi Maluku berada di kawasan Indonesia Timur, menyimpan pesona keindahan alamnya yang luar biasa. Sebut saja Pulau Banda yang memiliki potensi wisata yang dapat menghipnotis para pengunjung yang datang ke pulau yang kaya akan sejarah masa lalu. Selain memiliki keindahan alamnya, Pulau Banda juga terkenal dengan sejarah kolonial masa lalu yang patut Anda kunjungi. Untuk sampai ke Pulau Banda, pengunjung bisa menempuh perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dan laut dari Ambon ke Banda. Anda bisa menggunakan pesawat terbang atau menggunakan kapal laut dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Perjalanan yang melelahkan ini tentu akan terjawab setelah Anda melewati Gunung Banda yang sangat mempesona. Para pengunjung dapat melihat langsung keindahan Gunung Api Banda secara dekat. Saya Widya Pratiwi Ismail. Saya tadi malam jam 9 malam dengan kapal Bahtera Nusantara menuju Pulau Banda, dan hari ini jam 8 pagi kita sudah mendekat ke Pulau Banda. Itu dia Gunung Api Pulau Banda. Sangat luar biasa pemandangannya, dan saudara semua wajib harus datang ke Pulau Banda, salah satu destinasi pariwisata yang ada di Pulau Maluku. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain keindahan Gunung Api, Pulau Banda yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, juga memiliki peninggalan sejarah yang kini masih terjaga oleh pemerintah dan masyarakat di Kepulauan Banda. Satu di antaranya Benteng Belgika. Warisan peninggalan dan bukti sejarah masa lalu ini kini masih terlihat kokoh walaupun dibangun di abad ke-16. Benteng Belgika yang berada di Bukit Tabaleku, Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, merupakan saksi bisu dari sejarah Indonesia yang dijajah oleh bangsa Portugis dan Belanda pada abad ke-16. Benteng Belgika kini menjadi warisan sejarah yang telah tercatat sebagai cagar budaya yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat di Pulau Banda. Sedikit cerita, Benteng Belgika awalnya dibangun pada abad ke-16 oleh bangsa Portugis. Hingga kemudian saat penjajahan Belanda, benteng kembali dibangun pada 4 September 1611 oleh VOC atas perintah Gubernur Jenderal Pieter Both yang diberi nama Fort Belgica. Fungsi dibangunnya benteng jelas untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang kala itu menentang adanya monopoli perdagangan pala oleh VOC. Benteng Belgika digunakan oleh bangsa Belanda dalam era penjajahan sebagai salah satu basis militer yang kuat dan disegani oleh musuh karena letaknya yang strategis berada di atas bukit. Berbicara tentang sejarah masa lalu di Pulau Banda, tak terlepas dari peninggalan istana mini yang berada di pusat kota Banda Neira. Istana mini Banda Neira ini berbentuk serupa dengan istana negara di Jakarta. Istana mini ini sebelumnya merupakan istana yang ditempati Gubernur Jenderal VOC. Karena kemiripan dari bentuk, bangunan bernuansa abad 19 ini kemudian dikenal sebagai Istana Mini Neira. Banda Neira merupakan salah satu pulau di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.
Pulau kecil ini menyimpan banyak cerita sejarah penjajahan bangsa Eropa yang berkuasa di masa penjajahan. Berdasarkan catatan sejarah, Istana Mini pernah menjadi tempat tinggal Jan Pieter Coin ketika menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada abad ke-16. Keberadaan Istana Mini ini menjadi saksi bersejarah masa lalu yang ada di Pulau Banda. Kompleks Istana Mini merupakan bekas kantor pemerintahan VOC di Banda Neira yang ditinggal oleh seorang gubernur VOC. Kawasan Istana Mini juga dijadikan sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal tamu dari gubernur VOC pada masa itu. Selain menjejaki Istana Mini, di Pulau Banda juga menyimpan sejarah masa lalu yang masih terjaga keasliannya. Satu di antaranya adalah Benteng Nassau yang terletak di pusat kota Banda Neira. Benteng ini konon katanya merupakan benteng yang pertama dibangun di tanah Banda. Benteng Nassau tak jauh dari Benteng Belgika, hanya mencapai sekitar 200 meter. Selain menjejaki sejarah Benteng Nassau di Banda Neira, kali ini kita akan mengulas tentang tragedi pembantaian masyarakat Banda di abad ke-16. Tragedi pembantaian dibuktikan dengan keberadaan parit rantai yang berada di samping Benteng Nassau. Menurut pemuda Banda yang adalah penggiat sejarah Banda Neira menyebutkan, tragedi pembantaian masyarakat Banda merupakan peristiwa genosida yang dikenal hingga saat ini. Peristiwa genosida atau pembantaian orang kaya Banda dilakukan VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coin. Penggiat sejarah Banda Neira, Isra Prasetyo Idrus, menceritakan kekejaman Belanda terhadap rakyat Banda pada abad ke-16. Pada tahun 1622, sekitar 44 orang kaya di Banda dieksekusi mati oleh Jan Pieterszoon Coin. Ia menyewa ronin samurai Jepang untuk mengeksekusi orang kaya Banda. Pembatasan orang kaya Banda merupakan balas dendam Jan Pieterszoon Coin terhadap masyarakat Banda yang melakukan perlawanan. Sementara itu juga, di Pulau Banda terdapat gereja tua yang hingga kini masih terjaga. Walaupun mayoritas penduduk Kepulauan Banda beragama Islam. Bangunan-bangunan gereja tua seperti gereja masih dipelihara karena memiliki nilai estetika yang indah untuk dikunjungi oleh masyarakat dari luar Pulau Banda. Gereja yang terletak di depan kantor camat Banda Neira ini menyimpan cerita unik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Banda Neira. Berdasarkan catatan sejarah yang ditulis di papan informasi, gereja ini dibangun pada tanggal 20 April 1873 dan diresmikan pemakaiannya oleh dua pendeta, Maurits Lancius dan John Hocke, pada 23 Mei 1875. Walaupun telah dibangun ratusan tahun lalu, namun gereja ini masih dijaga keasliannya seperti gereja pada umumnya. Selain destinasi wisata, Pulau Banda juga menyimpan sejarah masa lalu sebelum era kemerdekaan. Sejumlah tokoh perjuangan merebut Ibu Pertiwi diasingkan di tanah yang kaya budaya dan wisata ini, yakni Sultan Syaril, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo.
Rumah pengangsingan Sultan Syaril di Banda Neira tak terlepas dari perjuangan merebut kemerdekaan. Sultan Syaril merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang turut berjasa melakukan pergerakan penentangan kepada para penjajah. Maka tak heran, pahlawan nasional itu diasingkan di Pulau Banda, Provinsi Maluku selama 6 tahun. Selain berbicara tentang rumah pengangsingan Sultan Syaril, kali ini juga pemirsa kami akan mengulas tentang peninggalan sejarah sang proklamator Muhammad Hatta yang diasingkan di Pulau Banda Neira. Rumah peninggalan sang proklamator itu terletak di Jalan Hatta, Kelurahan Diwarna, Kampung Ratu. Di tempat ini, para pengunjung dapat melihat sepuasnya seisi rumah pengangsingan Bung Hatta yang hingga kini masih terawat. Sejumlah peninggalan Bung Hatta masih terjaga. Di ruang tamu, rumah pengangsingan ini terdapat kursi minimalis yang dipergunakan untuk kedatangan tamu yang datang ke Pulau Banda Neira. Menurut para penjaga rumah pengangsingan Bung Hatta, di ruang tamu masih terlihat seperti yang dulu. Kursi-kursi ini setiap hari dibersihkan demi menjaga kerusakan peninggalan sang proklamator tersebut. Sementara itu juga, rumah pengangsingan Dr. Cipto Mangkusumo di Banda Neira yang wajib Anda kunjungi. Berbeda dengan rumah pengangsingan Sultan Syaril ataupun Muhammad Hatta. Rumah pengangsingan Dr. Cipto Mangunkusumo yang tetap terbuka, rumah Dr. Cipto Mangunkusumo ini masuk dalam deretan rumah bersejarah di Banda Neira. Rumah pengangsingan ini juga digunakan untuk aktivitas tokoh nasional saat berada di Banda Neira. Kegiatan sehari-harinya dilakukan di rumah berbaya Eropa ini. Selain berbicara potensi wisata sejarah dan prakemerdekaan, Pulau Banda juga memiliki potensi budaya yang luar biasa. Bahkan, tradisi ini masih terus terjaga oleh masyarakat di Pulau Banda hingga turun-temurun. Potensi budaya satu ini diantaranya cuci parigi pusaka di Pulau Lontor. Tradisi ini berlangsung 10 tahun sekali yang melibatkan ribuan orang yang datang dari berbagai pelosok di Indonesia bahkan di dunia. Tradisi cuci parigi di Pulau Banda 10 tahun sekali memang unik. Ribuan orang turut berlibat dalam lokasi yang sama. Hal ini membuktikan tradisi leluhur masih terjaga oleh generasi kini dan yang akan datang. Pulau Banda memang indah, bukan saja potensi alamnya, namun juga tradisi budaya yang kini masih dilestarikan. Pemerintah daerah terus mengembangkan potensi wisata di Pulau Banda sehingga daerah ini terus didatangi oleh para pengunjung. Bukan saja di Maluku, namun berbagai daerah di Indonesia bahkan dunia. Kedatangan para pengunjung tentunya akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah.